Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang sangat kami muliakan dan para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita semua masih mendapat kesempatan, kesehatan, mendapatkan panjang umur untuk terus meningkatkan bekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya perjalanan kita ini panjang dan kita menuju ke satu titik di kehidupan abadi. Para ahli hikmah berpesan, ahkimis safinah fa innal bahra amiq wa aktsiruz zad fa innas safar tawil wa khaffif min an dhahrika fa innal uqbata qaud wa akhlisil amal fa innan naqida basir. Perbaikilah kapalmu karena sesungguhnya laut itu amat dalam, dan perbanyaklah bekal karena perjalanan itu sangat panjang, dan kurangilah beban karena tanjakan itu amat berat, dan ikhlaskanlah amal karena zat yang menilai baik dan buruk itu maha melihat. Sidang Jumat yang berbahagia, pada bulan Rajab ini umat Islam di seluruh dunia memperingati peristiwa besar dalam sejarah perjalanan Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, jadi sekitar 14 abad yang lalu. Peristiwa ini banyak digali oleh para ahli, baik dengan pendekatan ilmiah maupun pendekatan agama. Pada kesempatan ini kami mengajak para jamaah untuk mengambil hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj itu dari sisi pendidikan karakter bagi kita semua, bagi keluarga kita, bagi anak didik kita. Para jamaah yang kami muliakan, 14 abad yang lalu Rasulullah SAW mendapat anugerah yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW satu-satunya hamba Allah yang dipanggil langsung bertemu dengan Allah. Bahkan nabi-nabi sebelumnya tidak pernah. Nabi dipanggil sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau istilah langit ketujuh kadang-kadang kita susah memahami, karena dalam terminologi Arab angka-angka itu kadang-kadang tidak bisa menunjukkan angka yang empirik, tetapi hanya angka yang simbolik. Kalau itu diartikan langit, langit itu tidak juga pasti berarti langit yang musyahadah ini, langit alam nyata ini. Tapi juga beberapa tafsir mengatakan bahwa langit di sini, 7 langit adalah
7 lapisan-lapisan kehidupan, sehingga Nabi menembus seluruh lapisan-lapisan kehidupan, di mana diceritakan Nabi bertemu dengan para nabi-nabi, dengan nabi-nabi yang terdahulu sampai ke Nabi Ibrahim. Bahkan Rasulullah juga menyaksikan apa yang akan terjadi pada diri manusia. Mereka ada yang memotong lehernya, menggergaji dan memecah kepalanya dengan palu dari api, hancur lebur, kemudian pulih lagi. Itu sebagai ibarat orang yang suka menfitnah, orang yang suka membuat hoax, berita-berita hoax, dan seterusnya. Sehingga Rasulullah SAW betul-betul mendapatkan pengetahuan hakikat, pengetahuan yang hakiki tentang kehidupan ini, sehingga beliau sama sekali tidak terpengaruh, tidak terlarut dalam hingar-bingar duniawiyah, tidak terpancing dengan urusan-urusan rebutan tahta, rebutan harta, yang kadang-kadang kita saksikan di negeri ini. Banyak sekali konflik-konflik karena soal tahta, soal harta. Rasulullah SAW sudah melampaui itu semua. Mengapa Rasulullah mendapat anugerah yang luar biasa ini? Salah satu faktor yang perlu kita gali bersama. Sebelum Rasulullah itu mendapatkan anugerah Isra dan Mi'raj, Nabi dikenal dalam sejarah mengalami masa yang amat sangat sulit, amat yang menderita, cobaan yang luar biasa dan bertubi-tubi, sehingga masa itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Bagaimana Rasulullah pada awal-awal sedang melaksanakan tabligh, menyiarkan ajaran Islam, tantangannya luar biasa. Yang melindungi adalah, yang mendukung adalah istri tercintanya Khadijah. Nah, pada saat itu istri beliau yang tercinta, yang punya wibawa di kalangan masyarakat Quraisy saat itu, meninggal dunia. Belum lama kesedihannya itu disusul dengan meninggalnya paman beliau Abu Thalib, di mana paman beliau ini adalah tokoh besar di kalangan masyarakat Quraisy itu. Beliau punya kekuasaan besar, orang yang terpandang, orang kaya, yang melindungi Rasulullah SAW. Tapi beliau juga meninggal, sehingga musuh-musuh Islam, orang-orang Arab Jahiliyah yang benci dengan Rasulullah, dengan lebih leluasa melakukan penindasan kepada Nabi. Bahkan Nabi dan keluarganya diboikot, pemboikotan secara ekonomi sosial. Jadi Nabi tidak bisa belanja kemana-mana, sehingga banyak umat Islam yang kelaparan. Perjalanan perdagangan diboikot, dan itu bertahun-tahun, sehingga kesedihannya tidak terkira. Bahkan ketika Rasulullah mencoba hijrah ke Taif, disambut dengan caci maki, dilempari, dihina-hinakan. Sehingga kalau kita orang biasa ini mungkin sudah putus asa, sudah frustasi. Tetapi Nabi Muhammad tetap sabar dan ikhlas. Dengan kesabaran beliau dan keikhlasan beliau, Allah kemudian mengutus Jibril untuk mengajak Nabi Muhammad, membawa Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj sampai Sidratul Muntaha. Para jemaah sekalian, apa maknanya ini? Pelajaran yang bisa kita petik bahwa kehidupan kita yang penuh ujian, penuh cobaan, penuh dengan musibah, ini semua memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin." Kata wala nabluwannakum, asal katanya adalah nablu, artinya menguji. Tetapi ditambah lam takkid, ditambah nun takkid, jadi artinya
sungguh-sungguh kami akan menguji kamu sekalian dengan sedikit saja minal khauf, dari perasaan takut mungkin gempa, takut ada Merapi meletus, takut dengan sekarang ini pandemi corona yang dulu kita hanya dengar dari orang jauh yang kena, sekarang sudah merambah ke keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, anak-anak kita, bahkan anak kami pribadi, anak kami sendiri juga yang tugas di Bandung kena, alhamdulillah sudah sembuh. Jadi cobaan terus menerus. Nah, kuncinya di mana para jamaah sekalian? Ketika kita menghadapi cobaan ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta bantuanlah melalui cara sabar dan salat. Nah, salat inilah oleh-oleh dari Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu umat Islam tidak ada kamus frustasi, tidak ada kamus putus asa. Karena apa? Di balik semua musibah ini Allah sedang menjanjikan kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar. Innamal usri yusra. Sesungguhnya setiap dalam kesulitan, kesempitan, kesusahan pasti ada kemudahan-kemudahan. Para jamaah sekalian, marilah dalam menghadapi segala musibah ini jangan sampai ada di antara kita yang frustasi. Beberapa waktu yang lalu ada yang karena bangkrut usahanya, karena di PHK dan lain sebagainya, sampai ada yang bunuh diri, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi seperti ini, karena meskipun kita menderita dan akhirnya mungkin kita harus menghadap Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kita, dalam perjuangan kita, Allah telah menjanjikan tempat yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk tetap bersabar dan tetap berkhidmat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.